Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum mengawali materi pada hari ini, Bapak mau mengabsen terlebih dahulu. Takutnya ada yang nggak hadir. Ketika Bapak sebutkan namanya, bilang hadir ya. Untuk yang pertama, Dion Octavian hadir. Biopal Pansah hadir. Arik Al-Hidayat hadir. Ranti Wulan Pratiwi Hadir. ya, alhamdulillah hadir semua ya. Mengawali pemateri pada hari ini, Bapak akan mengulas sedikit. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang masih tahu? Tentang sholat berjamaah, Pak. Ya, betul. Jadi pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang pentingnya sholat berjamaah. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Nah, Bapak akan menayangkan sebuah PPT, lalu anak-anak di screenshot setiap presentasi slide-nya yang Bapak tayangkan. Ya, langsung saja. Yang pertama ada pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur sama dengan asidku atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan katanya adalah dusta. Jadi, jujur itu adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Lalu selanjutnya ada pembagian sifat jujur menurut Al-Ghazali. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Jujur di sini yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan geraknya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan ini yaitu setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata-kata sesuai kecuali dengan jujur. Untuk yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan. Beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan jahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya menjadi tabiat dirinya. Nah, pembagian sifat jujur di sini terdapat 3. Dengan kita berbuat jujur, kita akan selalu disenangi oleh teman, saudara, ataupun kerabatnya. Ya, langsung saja. Pada slide selanjutnya yaitu ada ayat-ayat Al-Quran tentang perintah berlaku jujur. Yang pertama ada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8, yang kedua Quran Surat At-Taubah ayat 119. Nah, di sini ada Surat Al-Ma'idah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kanu qawwamina lillahi syahada'a bil qisti wa la tajri mannakum sana anu qaumi ala alla tahdilu udilu huwa aqrabu lit taqwa wa uttaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegak kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, pada surat Al-Maidah ini Allah telah memberikan tuntunan agar umat Islam selalu berlaku adil. Tidak hanya kepada sesama umat Islam, tetapi juga kepada siapa saja, walaupun kepada orang-orang yang tidak kita disukai. Nah, Allah menjanjikan akan memberikan pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sesuai dengan isi hati mereka dan membuktikannya dengan amal soleh mereka bahwa akan mendapat ampunan atas dosa-dosa mereka dan pahala besar berupa surga. Nah, selanjutnya ada Quran surat At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Nah, pada Quran surat At-Taubah ini kita juga mengisyaratkan agar kita selalu berjamaah bersama orang-orang yang beriman, bertakwa, senantiasa memegang kebenaran dengan kejujuran. Oleh karena itu mereka disuruhkan untuk bertakwa kepada Allah dan selalu bersama-sama dengan orang yang benar. Lalu pada slide selanjutnya yaitu ada hadis tentang berlaku jujur. An Abdullah bin Mus'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi wa inna sidqa ba'dihi illa birri wa inna barra yahdi ila jannati wa ma yuzalur rajulu yasdaqu wa yataharra sadiqo hatta biqat ba indallahi siddiqan wa iyyakum wa kadiba fa innaka kadiba yadihi illa fajuri wa innal fajurra yahdihi ilan nari wa ma yazalur rajulu bakdibu wa yataharra kadiba hatta yuktaba indallahi kadiban. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sidik atau kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang akan selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Lalu slide selanjutnya ada manfaat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, hidup tenang. Jikalau kita sering jujur, maka tidak akan rasa khawatir atau merasa bersalah atas sikap yang kita lakukan. Selain itu, kita juga menabung untuk masuk surga. Yang kedua, mendapat pekerjaan. Jika kita menjadi orang yang jujur, maka kita akan dipercaya oleh orang lain dalam melakukan suatu hal. Selain itu, aura yang keluar juga akan terlihat positif. Yang ketiga, banyak teman. Nah, kejujuran ini membuat orang-orang di sekitar kita akan senang dengan kita. Mereka menganggap kalau kita adalah orang yang dapat dipercaya. Nah, di sini manfaatnya memang banyak sekali. Dengan kita berlaku secara jujur, bertindak dengan sesuai apa yang kita omongkan atau dibicarakan.
Nah, selanjutnya yang keempat, memperoleh kesuksesan. Dengan memiliki sifat jujur, orang akan memperoleh kesuksesan. Contohnya, ada seseorang pengusaha yang sukses, ia bisa sukses karena ia bisa dipercaya oleh banyak orang. Para klien pun akan berdatangan dan merasa senang karena proyeknya ditangani oleh orang yang jujur. Lalu yang kelima, memiliki nama baik. Jikalau kita sering membuat jujur, maka akan banyak orang yang mengetahui hal tersebut. Jika banyak orang yang mengetahui hal tersebut, mungkin di luar mereka akan membicarakan tentang kejujuranmu. Yang keenam, ada pedoman. Jika kita sering jujur, maka kita akan menjadi pedoman bagi banyak orang. Nah, pada slide selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Nah, kejujuran sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam segala hal. Selain tentu saja kerja keras, usaha, dan nasib baik. Dengan demikian, kita harus meyakini bahwa kejujuran sangatlah penting dalam kehidupan kita. Kejujuran harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua aktivitas yang kita jalani, karena pada dasarnya ia merupakan sumber dari segala kebaikan. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kejujuran itu mahal. Kejujuran memang sangat mahal. Itulah mereka mengapa berkata jujur terkadang terasa sangat berat. Kejujuran dapat membuat orang lain tenang dan senang. Walaupun kadang juga ada yang merasa sakit, ada juga yang membuat kejujuran itu dibenci karena mereka terganggu oleh sesuatu yang salah yang sudah dilakukannya. Ya, alhamdulillah anak-anakku pada pertemuan kali ini telah selesai dilaksanakan. Semoga materi pada hari ini kita bisa mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari. Sekian dari Bapak. Untuk selanjutnya kalian mengisi soal yang telah Bapak berikan di WA grupnya ya. Paling cuman segitu saja dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.